Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamrin dengan NIM B1B12314. Itu manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah disiplin yang mempelajari bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi pengelolaan organisasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam lingkungan bisnis global. Fokus utamanya adalah memahami dan menjembatani perbedaan budaya untuk menciptakan hubungan kerja yang efektif serta meningkatkan kinerja organisasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hidayat dengan NIM B1B123-186. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan lintas budaya. Kepemimpinan lintas budaya adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memahami, menghormati, dan memimpin individu atau tim yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Ada beberapa karakteristik kepemimpinan lintas budaya. Yang pertama itu kesadaran budaya atau cultural awareness, yaitu pemimpin yang memahami tentang nilai-nilai, norma, dan kebiasaan budaya yang memengaruhi perilaku individu. Dan yang kedua itu keterampilan komunikasi, yaitu pemimpin yang mampu berkomunikasi secara efektif dengan mempertimbangkan perbedaan bahasa, gaya komunikasi, dan makna simbolik. Dan yang ketiga itu fleksibilitas dan adaptasi, yaitu pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar sesuai dengan kebutuhan budaya yang berbeda. Dan yang keempat itu empati, yaitu kemampuan untuk memahami perspektif dan perasaan anggota tim dari berbagai latar belakang budaya. Dan yang terakhir itu manajemen konflik, yaitu pemimpin yang mampu menangani konflik yang muncul akibat perbedaan budaya secara konstruktif. Pentingnya kepemimpinan lintas budaya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu mengelola keragaman tim, dan yang kedua itu keunggulan kompetitif global, dan yang ketiga itu membangun relasi yang harmonis, dan yang keempat itu inovasi dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salzada Desitriani Asrun dengan NIM B1B123-133. Selanjutnya, aspek budaya dalam kepemimpinan. Beberapa aspek budaya yang dapat memengaruhi kepemimpinan antara lain, yang pertama, nilai dan norma sosial. Kepemimpinan dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang berlaku dalam suatu budaya. Misalnya, di budaya yang lebih kolektivistik, seorang pemimpin diharapkan untuk lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada individu. Sementara di budaya yang lebih individualistik, pemimpin cenderung menekankan pencapaian pribadi. Yang kedua, komunikasi. Gaya komunikasi yang dipilih oleh seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh budaya. Yang ketiga, pendekatan terhadap kekuasaan dan hierarki. Budaya memengaruhi cara kekuasaan diterima dan dihormati. Yang keempat, pengambilan keputusan. Di beberapa budaya, pengambilan keputusan lebih bersifat otoritatif dan dipusatkan pada pemimpin. Sedangkan di budaya lain, pengambilan keputusan cenderung lebih kolaboratif dan melibatkan input dari banyak pihak. Yang kelima, adaptasi dan fleksibilitas. Pemimpin dalam budaya yang lebih fleksibel dan dinamis akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan dan inovasi. Sementara dalam budaya yang lebih tradisional, pemimpin mungkin lebih berpegang pada metode dan struktur yang sudah ada. Yang keenam, etika dan tanggung jawab sosial. Kepemimpinan juga dipengaruhi oleh bagaimana budaya menilai tanggung jawab sosial dan etika dalam dunia bisnis. Baik, perkenalkan, nama saya Indah Natalia dengan NIM B1B123-176. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku karakteristik seorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, membimbing, dan mengelola anggota kelompok di suatu organisasi ataupun perusahaan demi mencapai tujuan bersama. Tipe-tipe gaya kepemimpinan yang pertama, tipe kepemimpinan demokratis, merupakan tipe kepemimpinan yang sangat disukai oleh banyak orang, karena pemimpin sangat menghargai pendapat bawahannya dan tidak otoriter. Tipe ini betul-betul bisa memberikan arahan kerja yang proporsional kepada bawahannya agar tidak mudah burnout. Setia pada permasalahan, selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Gaya ini besar peluang untuk melakukan pengembangan diri, sehingga setiap orang yang dipimpin selalu memiliki motivasi diri untuk berkembang. Tipe kepemimpinan yang kedua yaitu tipe kepemimpinan otoriter. Pemimpin tipe otoriter bisa memastikan pekerjaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif tanpa banyak alasan. Karena pemimpin memiliki matriks time balance dan tahu cara meningkatkan produktivitas kerja. Namun, perlakuan pemimpin kepada karyawan cenderung menekan dan memaksa kehendak hanya ingin untuk mencapai goals. Pemimpin jenis ini akan memberikan pekerjaan tambahan hingga karyawan terpaksa lembur dengan alasan demi akselerasi peningkatan profit perusahaan. Tipe kepemimpinan yang ketiga yaitu tipe kepemimpinan karismatik. Pada tipe ini, pemimpin akan menonjolkan gaya kepemimpinan yang berkarisma untuk menarik dan menginspirasi banyak orang. Berkomunikasi dengan bawahan sehingga bawahan akan dengan senang hati melakukan apa yang dibutuhkan oleh pemimpin. Tipe kepemimpinan yang keempat yaitu tipe kepemimpinan militeristik.
Tipe kepemimpinan militeristik ini sangat mementingkan kedisiplinan yang tinggi. Ia akan senang dengan bawahan yang memiliki sifat yang sangat disiplin. Begitu pula, yang tidak disiplin akan selalu mendapat teguran hingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam bekerja. Dan tipe kepemimpinan yang kelima yaitu tipe kepemimpinan paternalistik. Tipe ini memiliki sifat perfeksionis yang tinggi, di mana pemimpin selalu memperlakukan bawahannya seperti pemula yang segalanya harus diajar, dikontrol, dan dipandu sesuai dengan keinginan. Perkenalkan, nama saya Eno Olivia Februari dengan NIM B1B123-167. Selanjutnya, saya akan membacakan komunikasi interpersonal. Karakteristik utama yaitu ada 3: kesadaran budaya, kompetensi komunikasi, dan dimensi komunikasi lintas budaya. Terus strategi efektif. Strategi efektif ada 5. Yang pertama, belajar terus-menerus tentang budaya lain. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat dan keterbukaan. Yang ketiga, mengembangkan empati. Dan yang keempat, menggunakan komunikasi yang jelas dan sederhana. Yang kelima, menghindari asumsi dan generalisasi. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad dengan NIM B1B123-190. Saya akan melanjutkan materi mengenai metode penerapan kepemimpinan lintas budaya. Yang pertama itu ada pemahaman budaya atau cultural awareness. Pemimpin perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai budaya di dalam timnya. Kemudian yang kedua itu ada komunikasi antar budaya yang efektif. Komunikasi adalah kunci dalam kepemimpinan lintas budaya. Dan yang ketiga ada kepemimpinan adaptif dalam konteks lintas budaya. Gaya kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin untuk mengubah pendekatan mereka sesuai dengan konteks budaya yang berbeda. Yang keempat ada mengelola konflik antar budaya secara efektif. Konflik dalam tim lintas budaya seringkali tidak dapat dihindari karena perbedaan nilai, kebiasaan, dan cara bekerja. Kemudian yang kelima dan yang terakhir adalah pelatihan dan pengembangan kepemimpinan lintas budaya. Pelatihan dan pengembangan adalah komponen penting dari kepemimpinan lintas budaya. Seorang pemimpin yang sukses tidak hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga terus belajar untuk mengasah keterampilan mereka dalam menghadapi tantangan lintas budaya. Baik, perkenalkan, nama saya Akila Hudifa, NIM B1B123-154. Saya akan membacakan tantangan budaya dalam kepemimpinan lintas budaya. Dalam berbagai kajian, perilaku kepemimpinan diartikan sebagai perilaku individu dalam posisi manajerial terhadap anggota dari suatu kelompok atau organisasi. Jika individu tersebut berupaya untuk mengarahkan aktivitas dari kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan khusus dari organisasi tersebut. Sementara itu, kepemimpinan secara lebih luas diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi orang untuk mengarahkan upaya mereka terhadap pencapaian tujuan organisasi yang disebut memotivasi dan mempengaruhi pemikiran, sikap, dan perilaku manusia. Oleh karena itu, kepemimpinan selalu melibatkan interaksi antara pemimpin dan para bawahan yang mereka pimpin dalam seluruh aspek pekerjaan yang telah ditentukan oleh organisasi. Saya Zaskia Aryani HS, NIM B1B123-150. Peran Cultural Intelligence or CQ. Cultural Intelligence atau yang disingkat dengan CQ merujuk pada kemampuan individu untuk berinteraksi dan berfungsi secara efektif dalam konteks budaya yang beragam. Aspek-aspek Cultural Intelligence ada 4. Yang pertama adalah Cognitive CQ, yaitu menekankan kesadaran dan refleksi individu terhadap proses berpikir mereka saat berinteraksi. Yang kedua adalah Cognitive CQ, berfokus pada pengetahuan tentang norma, nilai, dan praktik budaya yang berbeda. Yang ketiga adalah Motivational CQ, mengacu pada kemampuan untuk termotivasi dan berkomitmen dalam lingkungan multikultural. Dan yang terakhir adalah Behavioral CQ, meliputi kemampuan untuk menyesuaikan perilaku verbal dan non-verbal sesuai dengan konteks budaya yang berbeda. Untuk dampak Cultural Intelligence pada kepemimpinan ada 4. Yang pertama, meningkatkan komunikasi. Yang kedua, adaptasi gaya kepemimpinan. Yang ketiga, membangun hubungan. Dan yang terakhir, mengurangi konflik. Perkenalkan, nama saya Elsa dengan NIM B1B123-165. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi untuk meningkatkan kinerja tim multikultural. Sebelum masuk pada pokok pembahasan, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi praktik manajemen dalam organisasi
organisasi global. Strategi meningkatkan kinerja tim terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, membangun komunikasi yang efektif. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman budaya. Yang keempat, membangun kepercayaan dan kolaborasi. Yang kelima, mengelola konflik. Kemudian, keuntungan pada strategi kinerja: yang pertama, inovasi yang lebih tinggi. Yang kedua, keputusan yang lebih baik. Kemudian, tantangan dalam meningkatkan kinerja: yang pertama, hambatan komunikasi. Yang kedua, konflik budaya. Dan yang ketiga, kurangnya inklusivitas. Baik, kesimpulan. Pemimpinan lintas budaya adalah keterampilan penting yang membutuhkan pemahaman dan adaptasi untuk menciptakan sinergi dalam tim multikultural. Tantangan seperti perbedaan nilai, hambatan komunikasi, dan bias budaya dapat diatasi dengan strategi yang tepat, seperti meningkatkan CQ, membangun komunikasi efektif, dan mengelola konflik dan inklusif. Pemimpin harus memiliki sensitivitas budaya, kecerdasan budaya, dan kemampuan komunikasi yang efektif. Dengan memahami tantangan dan menerapkan strategi yang tepat, kepemimpinan lintas budaya dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan harmoni dalam organisasi.